Saya Alia Khairunisa dari Sarjana Terapan Gizi Reguler A NIM 041 ingin memberi penyuluhan kepada lansia tentang lansia sehat dan bahagia dengan gizi seimbang. Pengertian lansia. Usia lanjut adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik yang dimulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Sebagaimana diketahui, ketika manusia mencapai usia dewasa, ia mempunyai kemampuan reproduksi dan melahirkan anak. Ketika kondisi hidup berubah, seseorang akan kehilangan tugas dan fungsi ini dan memasuki fase selanjutnya, yaitu usia lanjut, kemudian mati. Bagi manusia yang normal, siapa orangnya tentu telah siap menerima keadaan baru dalam setiap fase kehidupannya dan mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Sedangkan lansia menurut WHO dibagi 3. Yang pertama, lanjut usia meliputi usia pertengahan atau middle age, yaitu kelompok usia 45 tahun sampai 59 tahun. Yang kedua, lanjut usia atau elderly, yaitu usia 60 tahun sampai 74 tahun. Lanjut usia tua atau old, yaitu antara 75 tahun sampai 90 tahun. Yang ketiga, usia sangat tua atau very old, yaitu usia di atas 90 tahun. Penuaan adalah normal dengan perubahan fisik dan tingkah laku yang dapat diramalkan dan terjadi 8 pada semua orang pada saat mereka mencapai usia tahap perkembangan kronologis tertentu. Problem gizi pada lansia yang sering terjadi adalah penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, perubahan indera pengecap, gangguan mengunyah, gangguan menelan, konstipasi, dan kesulitan akses makanan. Di samping itu, sering terjadi gizi kurang, kelebihan berat badan, dan obesitas. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia meliputi perubahan fisik. Yang pertama, sel. Yang kedua, sel persyarafan. Berkurangnya penglihatan, hilangnya pendengaran, mengecilnya saraf penciuman dan perasa. 3. Presbyakusis atau gangguan pada pendengaran. Yang keempat, sistem penglihatan. Katarak, rabun dekat, menurunnya daya membedakan warna. Yang kelima, sistem kardiovaskuler. Biasanya pusing mendadak ketika posisi duduk lalu berdiri. Yang keenam, sistem respirasi. Kekuatan otot pernafasan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Yang ketujuh, sistem gastrointestinal atau kehilangan gigi. Yang kedelapan, sistem reproduksi. Yang 9, sistem kulit meliputi kulit keriput. Perubahan mental. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental yaitu perubahan fisik, khususnya organ perasa, kesehatan umum, tingkat pendidikan, keturunan atau hereditas, dan lingkungan. Untuk mencegah malnutrisi dan obesitas, perlu diterapkan adanya gizi seimbang isi piringku.
Tujuan dari penerapan konsep isi piringku ini adalah agar makanan yang dikonsumsi sehari-hari dapat bervariasi dan memiliki gizi yang seimbang sehingga mampu menjaga berat badan ideal seseorang. Asupan gizi dan kebutuhan diusahakan seimbang. Ini adalah contoh tumpeng gizi seimbang. Dan ini adalah contoh isi piringku. Aturan pembagian makanan dalam isi piringku adalah setengah porsi makan terdiri dari sayur dan buah-buahan dengan beragam jenis dan warna. Seperempat piring makan diisi dengan protein, bisa diisi ikan, ayam, atau kacang-kacangan. Batasi konsumsi daging merah ataupun daging olahan. Seperempat piring makan dipenuhi dengan karbohidrat dari biji-bijian utuh, nasi merah, gandum utuh, atau pasta. Hati-hati dalam pemilihan sumber karbohidrat, misalnya roti atau beras putih karena kandungan gulanya tergolong tinggi. Lengkapi dengan sedikit minyak sehat seperti minyak zaitun, minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak canola. Sebaiknya hindari minyak yang mengandung lemak jenuh atau kolesterol tinggi. Konsumsi air putih yang cukup, namun batasi susu serta produk turunannya. Batasi susu hingga 2 gelas per hari, jus sekitar 1 gelas per hari, dan hindari minuman dengan kandungan gula tinggi. Anjuran jumlah porsi menurut energi untuk kelompok umur lebih dari 65 tahun adalah bahan makanan laki-laki berumur lebih dari 65 tahun dengan energi 1900 kilokalori, perempuan lebih dari 65 tahun dengan energi 1550 kilokalori. Nasi 5P, perempuan 3,5P, sayuran untuk laki-laki 4P, untuk perempuan 4P, buah untuk laki-laki 4P dan untuk perempuan 4P, tempe untuk laki-laki 3P dan untuk perempuan 3P, ikan segar untuk laki-laki 3P dan untuk perempuan 3P, susu rendah lemak untuk laki-laki 1P dan untuk perempuan 1P, minyak untuk laki-laki 4P dan untuk perempuan 4P, gula untuk laki-laki 2P dan untuk perempuan 2P. Makanan pokok. Makanan pokok adalah pangan yang mengandung karbohidrat yang berguna sebagai sumber tenaga pada tubuh kita untuk dapat melakukan aktivitas fisik sehari-hari dan sering dikonsumsi atau telah menjadi bagian dari budaya makanan berbagai etnik di Indonesia sejak lama. Manfaat karbohidrat: menyediakan energi yang disimpan, membantu menjaga massa otot, meningkatkan kesehatan pencernaan, meningkatkan kesehatan jantung dan mengelola diabetes, serta mengendalikan berat badan. Berikut adalah bahan makanan beserta URT untuk makanan pokok per porsinya. Sayuran. Manfaat sayuran yang pertama, mencegah dan mengurangi stres berlebih, memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker, mempertahankan berat badan seimbang, sumber energi bagi tubuh, membersihkan racun dalam tubuh, menjaga kesehatan mata, membuat kulit sehat, dan memperkuat tulang. Berikut adalah kelompok sayuran A beserta URT per porsinya.
Dan berikut adalah kelompok sayuran B beserta URT per porsinya. Lauk pauk. Lauk pauk menjadi sumber protein untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, menyeimbangkan hormon dalam tubuh, dan membangun serta memperbaiki sel tubuh yang rusak. Lauk pauk dibagi menjadi dua. Yang pertama lauk pauk hewani dan lauk pauk nabati. Lauk pauk hewani terdiri dari daging sapi, kambing, rusa, dan lain-lain, unggas, bebek, ayam, dan ikan termasuk hasil laut, susu, telur, dan lainnya. Nabat, lauk pauk nabati berupa tahu, tempe, dan kacang-kacangan, kacang polong, kacang merah, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, dan lain-lain. Berikut adalah contoh lauk pauk hewani beserta URT per porsinya. Dan berikut adalah contoh lauk pauk nabati beserta URT per porsinya. Buah-buahan. Manfaat buah sebagai sumber vitamin. Berbagai vitamin ada dalam buah. Yang kedua, sumber air dan zat gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Yang ketiga, sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami. Yang keempat, mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. Yang kelima, sebagai obat luar tubuh. Buah-buahan juga dapat digunakan untuk obat luar seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. Berikut adalah contoh buah-buahan beserta URT per porsinya. Dan berikut adalah contoh penerapan isi piringku. Pola hidup sehat pada lansia. Yang pertama, fokus pada asupan gizi seimbang. Yang kedua, aktivitas fisik. Sesuaikan dengan kemampuan dan kondisi tubuh. Intensitas sedang, yaitu jalan kaki jarak dekat, membersihkan rumah, bersepeda santai, naik tangga, hingga berkebun. Aktivitas berat, yaitu berenang, tai chi, yoga, jogging, jalan cepat, menggendong anak, sampai bulu tangkis. Yang ketiga, batasi gula, garam, dan lemak. Gula 10% dari total energi, kurang lebih 4 sendok makan per hari. Garam 200 mg natrium, kurang lebih 1 sendok teh per hari. Lemak 20-25% dari total energi, kurang lebih 5 sendok makan per hari. Yang keempat, konsumsi kalsium 1000 mg per hari menurut AKG Masyarakat Indonesia. Yang kelima, perhatikan kebutuhan kalori. Dan yang keenam, penuhi cairan, minimal minum air putih 8 gelas sehari. Demikian minum air putih 8 gelas sehari. Demikian penyuluhan lansia dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.